sejarah tidak pernah selesai ditulis. Ia hanya berpindah tangan. Di episode sebelumnya, seorang raja di Jawa Tengah mewarisi sebuah proyek raksasa. Dunia melihatnya sebagai puncak kejayaan, tapi di era yang sama, di 3 tempat berbeda, dipisahkan lautan dan pegunungan, 3 tahta sedang berpindah tangan. Yang pertama, kosong karena kematian yang bahkan tidak dicatat siapapun. Yang kedua, direbut oleh seorang pangeran yang seumur hidupnya jadi tawanan. Yang ketiga, disatukan bukan oleh pedang, tapi oleh politik ranjang. Dan tidak ada satupun dari ketiganya yang tahu bahwa mereka sedang bergerak di papan yang sama. Mari kita mulai dari yang paling sunyi. Jauh di barat Pulau Jawa, ada kerajaan bernama Galuh. Penyebab Galuh memisahkan diri dari Sunda bukan lewat perundingan damai, tapi lewat kudeta paling cerdas dalam sejarah Nusantara yang dilakukan oleh Ciung Wanara ke Tampran Barmawijaya. Siapa Manara atau Jaya Prakosa, atau tepatnya Ciung Wanara ini? Ia bukan orang luar yang datang merampas. Ia anak dari Premana di Pusuma, Raja Galuh kelima yang dilenyapkan oleh Tampran di pertapaan karena jenuh menjadi raja boneka di Galuh. Premana adalah cucu dari Purbasora, Raja Galuh keempat yang dihabisi oleh sang penakluk berikat pinggang samudra, yaitu Sanjaya. Yang mana Sanjaya adalah anak dari Sena Raja Galuh ketiga yang dikurita oleh Purbasora dan iruninya. Sena dan Purbasora, saudara satu ibu dan cucu pendiri Galuh, Weti Kandayun. Perang besar sesama keturunan Wereti Kandayun itu akhirnya bisa dilerai oleh Resi Demunawan yang saat itu berusia 93 tahun. Dalam perundingan di Keraton Galuh, dicapai kesepakatan. Galuh diserahkan kepada Manara dan Sunda kepada Banga. Demikianlah lewat perjanjian Galuh tahun 739 ini. Sunda dan Galuh yang selama periode 723–739 berada dalam satu kekuasaan terpecah kembali. Dalam perjanjian itu, ditetapkan pula bahwa Banga menjadi raja bawahan. Meski Banga kurang senang, tetapi ia menerima kedudukan itu. Ia sendiri merasa bahwa ia bisa tetap hidup atas kebaikan hati Manara. Untuk memperteguh perjanjian, Manara dan Banga dijodohkan dengan kedua cicit Demunawan. Mandala sebagai penguasa Galuh bergelar Prabu Jaya Prakosa Mandaleswara Salaka Buana, memberi istri Kancanawangi. Banga sebagai Raja Sunda bergelar Prabu Kreta Buana, Yasawi Guna Aji Mulia, dan berjodoh dengan Kancanasari, adik Kancanawangi. Naskah tua dari Kabuyutan Ciburui, Bayongbong, Garut, yang ditulis pada abad ke-13 atau ke-14, memberitakan bahwa Rakean Banga pernah membangun Parit Pakuan. Hal ini dilakukannya sebagai persiapan untuk mengukuhkan diri sebagai raja yang merdeka. Ia berjuang 20 tahun sebelum berhasil menjadi penguasa yang diakui di sebelah barat Citarum, dan lepas dari kedudukan sebagai raja bawahan Galuh, ia memerintah 27 tahun namanya, periode 739 sampai 766. Manara, dengan gelar Prabu Suratama atau Prabu Jaya Prakosa Mandaleswara Salaka Buana, dikaruniai umur panjang dan memerintah di Galuh antara tahun periode 739 sampai 783. Dalam tahun 783, ia melakukan Manuraja Sunia, yaitu mengundurkan diri dari takhta kerajaan untuk melakukan tapa sampai akhir hayat. Ia berwafat tahun 798 dalam usia 80 tahun. Dalam naskah-naskah Babat, posisi Manara dan Banga ini sering dikacaukan. Tidak saja dalam hal usia, di mana Banga dianggap lebih tua, tetapi juga dalam penempatan mereka sebagai raja. Dalam naskah-naskah tua, silsilah Raja-Raja Pakuan selalu dimulai dengan tokoh Banga. Kekacauan silsilah dan penempatan posisi itu mulai tampak dalam naskah Carita Waruga Guru yang ditulis pada pertengahan abad ke-18. Kekeliruan paling menyolok dalam Babat ialah kisah Banga yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Padahal, Majapahit baru didirikan Raden Wijaya dalam tahun 1293, 527 tahun setelah Banga wafat. Keturunan Manara putus hanya sampai cicitnya yang bernama Prabu Linggabumi, periode 813 sampai 852. Takhta Galuh
diserahkan kepada suami adiknya, yaitu Rakeen Wus, alias Prabu Gajah Kulon. Periode 819 sampai 891, Cicit Banga yang menjadi Raja Sunda ke-8 dihitung dari Tarus Bawah. Sejak tahun 852, kedua kerajaan pecahan Tarumanagara itu diperintah oleh keturunan Banga sebagai akibat perkawinan di antara para kerabat keraton Sunda, Galuh, dan Kuningan Saunggalah. Kita tidak tahu kapan, tidak ada prasasti yang mencatat kematiannya. Tidak ada batu yang diukir untuk mengenangnya. Tidak ada catatan asing dari Tiongkok atau India yang menyebut namanya. Yang kita punya hanya tradisi naskah, cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut lalu ditulis berabad-abad setelah ia sudah lama jadi debu. Bandingkan dengan raja di Jawa Tengah yang kita bahas episode lalu. Samaratungga punya prasasti, punya candi, punya bukti yang terkunci di batu selama 1200 tahun. Jayaprakosa, ia punya satu warisan saja. Kekosongan. Dan inilah pelajaran pertama yang harus kalian pegang untuk sisa timeline ini. Sejarah tidak mencatat semua orang dengan adil. Ada raja yang membangun candi raksasa, lalu namanya bertahan selamanya. Ada raja yang memerintah puluhan tahun, memenangkan perang, membesarkan anak-anak lalu hilang total, hanya karena ia tidak pernah menyuruh siapapun memahat namanya di batu. Jadi ketika kalian bertanya, kenapa sejarah Nusantara begitu banyak lubangnya? Jawabannya sederhana dan pahit. Bukan karena tidak ada yang terjadi, tapi karena tidak semua orang punya batu. Bukan karena mereka tidak menulis, mereka menulis di daun lontar, di kulit kayu, sesuatu yang membusuk dalam satu musim hujan. Bukan di batu andesit yang bertahan 1200 tahun. Sekarang, kekosongan itu. Karena dalam politik, di era manapun, di benua manapun, kekosongan takhta bukan sekadar kesedihan keluarga. Ia adalah undangan. Dan setiap orang di sekitar Galuh, yang punya darah bangsawan setipis apapun, saat itu sedang menghitung siapa yang paling dekat, siapa yang paling kuat, siapa yang berani bergerak lebih dulu. Kita akan kembali ke pertanyaan itu, tapi sebelum itu, kita harus menyeberang lautan. Karena di seberang sana, ada seorang pangeran yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk bergerak. Namanya Jayawarman, dan hidupnya dimulai dengan cara yang paling merendahkan bagi seorang pangeran, sebagai milik orang lain. Menurut catatan sejarah yang diterima luas, Jayawarman muda tinggal di istana Wangsa Shailendra di Jawa. Ya, Jawa, istana yang sama, dinasti yang sama, dengan kerajaan yang kita bahas di episode pertama. Kenapa ia di sana? Sumber-sumber berbeda pendapat, dan kita tidak akan berpura-pura tahu jawaban pastinya. Sumber paling kuat yang kita punya, bahkan bukan dari zamannya, tapi dari 300 tahun setelahnya, Prasasti Sdoko Tom. Di batu itu tertulis, Jayawarman tidak pulang sendirian. Ia membawa pulang seorang Brahmana bernama Hiranyadama dan sebuah kitab tentang bagaimana mengubah manusia menjadi dewa. Ada yang menyebut ia dikirim sebagai sandera politik, jaminan hidup bahwa negerinya tidak akan memberontak selama sang pangeran ada di tangan Jawa. Ada yang menyebut ia dikirim untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan terbaik di pusat peradaban Asia Tenggara saat itu. Dan mungkin, inilah yang paling menarik. Mungkin dua-duanya benar sekaligus. Bayangkan berada di posisi itu. Kau seorang pangeran, tapi kau tidak memerintah apapun. Kau tinggal di istana termegah di kawasan ini. Kau dilayani, kau diajari, kau melihat candi-candi raksasa dibangun di depan matamu. Kau melihat bagaimana raja-raja Jawa memerintah, bagaimana mereka mengorganisir ribuan pekerja, bagaimana mereka mengubah agama menjadi alat kekuasaan, dan setiap hari, kau tahu satu hal. Semua kemegahan ini bukan milikmu. Kau ada di sini karena negerimu harus patuh. Selama bertahun-tahun, Jayawarman menyerap semuanya, termasuk satu ide yang akan mengubah Asia Tenggara selamanya. Di Istana Shailendra, ada konsep yang sangat kuat Dewa Raja. Raja bukan sekadar manusia yang berkuasa. Raja adalah perwujudan dewa di bumi. Menentang raja bukan pengkhianatan politik. Itu penghinaan terhadap kosmos itu sendiri. Jayawarman melihat betapa efektifnya ide itu. Dan ia menyimpannya. Lalu tahun 802 tiba.
Jayawarman kembali ke tanahnya, dan ia melakukan sesuatu yang, bagi Jawa, adalah pengkhianatan terbesar. Ia menolak tunduk. Ia memutus rantai itu. Tapi ia tidak sekadar memberontak. Kalau ia cuma memberontak, ia hanya akan jadi satu dari puluhan raja bawahan yang membangkang, lalu ditumpas dan dilupakan. Yang dilakukan Jayawarman jauh lebih cerdas dan jauh lebih berani. Ia menggelar upacara, bukan di istana, tapi di atas Gunung Mahendra, yang hari ini kita kenal sebagai Penom Kulen. Di sungai yang dasarnya di Pahat Seribu Lingga, ia dimandikan air suci dan dinyatakan lepas dari Jawa. Ia diangkat sebagai Deva Raja, Raja Dewa. Ia memproklamirkan diri sebagai penguasa semesta, bukan bawahan siapapun, bukan cabang dari dinasti manapun. Raja yang berdiri sendiri, dengan legitimasi yang datang langsung dari langit, bukan dari Jawa. Ia memakai senjata yang ia pelajari dari penawannya sendiri, untuk melepaskan diri dari mereka. Dan dari hari itu, ia menyatukan kembali wilayah-wilayah pecahan kerajaan lama, memperluasnya, dan melahirkan sesuatu yang akan bertahan 600 tahun ke depan. Kekaisaran kami, kekaisaran yang nanti akan membangun Angkor Wat, kompleks candi terbesar di dunia. Sekarang, mari kita berhenti sebentar dan renungkan ini. Wangsa Shailandra sedang di puncak kekuasaannya. Mereka membangun candi-candi raksasa. Mereka menikahkan anak-anak mereka dengan kerajaan Sumatera untuk mengunci perdamaian. Mereka terlihat tak tersentuh. Dan justru di puncak itu, seorang pemuda yang mereka besarkan sendiri, yang mereka ajari, yang mereka jaga, yang mereka anggap sudah tunduk, berjalan keluar dari pintu mereka dan mendirikan kekaisaran saingan. Kekuasaan sebesar apapun tidak bisa menahan semua orang selamanya. Yang paling berbahaya adalah orang yang kau ajari cara membuka gerbang itu. Ingat baik-baik pola ini, karena ia akan berulang lagi dan lagi dan lagi sepanjang timeline kita. Sementara satu wilayah lepas dari cengkeraman Shailendra di utara, di barat Pulau Jawa, terjadi hal yang sepenuhnya berlawanan. Bukan perpecahan, penyatuan. Tahun 819, seorang bangsawan bernama Rakyan Wuwus naik takhta Sunda. Gelarnya Prabu Gajah Kulon. Ia naik di Sunda dulu tahun ke-819, 6 tahun ia menunggu dengan sabar di takhta itu. Dan ia melakukan sesuatu yang belum ada yang berhasil selama 80 tahun. Ia mulai menyambung kembali apa yang pecah tahun ke-739. Tapi perhatikan caranya, karena ini bagian yang paling sering diabaikan orang. Rakyan Wuwus tidak menyerang Galuh. Tidak ada pengepungan, tidak ada pembantaian, tidak ada kota yang dibakar. Yang ia punya adalah sesuatu yang lebih halus dan jauh lebih ampuh, hubungan keluarga. Rakyan Wuwus adalah saudara ipar dari Prabu Linggabumi, Raja Galuh saat itu. Ia bukan orang asing bagi istana Galuh. Ia bagian dari keluarga itu, lewat pernikahan. Jadi ketika Linggabumi wafat tahun 825, takhta Galuh tidak jatuh ke tangan penakluk. Ia diserahkan kepada saudara ipar yang sudah duduk di takhta Sunda. Keturunan Manarah putus hanya sampai cicitnya yang bernama Prabu Linggabumi. Takhta Galuh diserahkan kepada suami adiknya, yaitu Rakyan Wuwus, alias Prabu Gajah Kulon, cicit Banga yang menjadi Raja Sunda ke-8, dihitung dari Tarus Bawah. Sejak tahun 1852, kedua kerajaan pecahan Tarumanagara itu diperintah oleh keturunan Banga. Sebagai akibat perkawinan di antara para kerabat keraton Sunda, Galuh, dan Kuningan Saunggala. Dua kerajaan yang 8 dekade sebelumnya saling berperang, akhirnya kembali menjadi satu. Ini bukan percobaan pertama. Tahun 732, penyatuan pertama dicoba saat Tamperan Barmawijaya menjadi raja di Sunda dan Galuh. Namun gagal dengan tewasnya Tamperan dan Pangrenyep atas konsekuensi skandal mereka, lalu pecah jadi perang saudara. Ini adalah percobaan kedua, dan kali ini berhasil tanpa menumpahkan darah. Bukan karena satu pihak menang, tapi karena satu keluarga menikahkan diri ke dalam kekuasaan pihak lain, lalu menunggu waktu bekerja. Dan disinilah kalian harus mulai merasa tidak nyaman. Karena kalau kalian mengikuti episode sebelumnya,
kalian sudah pernah melihat taktik ini sebelumnya. Di Jawa Tengah, Samaratungga menikah dengan Dewi Tara dari Sriwijaya, menyatukan Jawa dan Sumatera lewat pernikahan. Di Jawa Barat, Prakian Wuwus mewarisi Galuh lewat ikatan pernikahan. Pola yang sama, di dua ujung pulau yang sama, di generasi yang sama. Pernikahan adalah senjata paling efektif di Nusantara kuno. Lebih murah dari perang, lebih tahan lama dari perjanjian, dan yang paling penting, ia tidak meninggalkan mayat yang keluarganya akan menuntut balas. Tapi pernikahan punya satu kelemahan yang tidak dimiliki pedang. Pedang menyelesaikan masalah hari ini, pernikahan menunda masalah dan menyerahkannya kepada anak-anak. Karena anak dari dua darah yang bersatu akan punya klaim atas dua takhta, dan cucu-cucu mereka akan punya klaim atas takhta yang saling bertentangan. Dan pada akhirnya, seseorang di generasi ketiga atau keempat akan bangun di suatu pagi, melihat sepupunya di seberang lautan, dan berpikir, kenapa dia yang memerintah, dan bukan aku? Perdamaian lewat pernikahan bukan perdamaian. Ia adalah hutang, dan hutang selalu ditagih. Sekarang mari kita berdiri agak jauh dan lihat papannya secara keseluruhan. Benang merahnya adalah laut. Selama ini Shailandra memunci Selat Malaka. Semua kapal harus lewat mereka. Jayawarman memutus rantai itu di utara. Sunda dan Galuh bersatu untuk mengamankan pelabuhan-pelabuhan di barat. Mereka tidak saling kenal, tapi mereka semua sedang bereaksi terhadap satu kekuatan yang sama. Mereka bergerak di papan yang sama, tanpa pernah melihat papannya. Dalam rentang waktu sekitar 2 dekade, hidup dalam satu generasi yang sama, 3 hal terjadi. Di Galuh, seorang raja mati tanpa ada yang mencatatnya, meninggalkan kekosongan. Di utara, seorang mantan sandera memproklamirkan diri sebagai raja dewa dan melahirkan kekaisaran yang akan berdiri 6 abad. Di Sunda, seorang bangsawan menyatukan kembali dua kerajaan lewat pernikahan, tanpa menghunus pedang. Tidak ada satupun dari ketiganya yang mengenal satu sama lain. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan yang lain. Tidak ada rencana besar, tidak ada dalang tunggal. Dan justru itulah yang membuat sejarah menakutkan. Karena tidak ada tokoh utama. Kalian mungkin berpikir episode ini tentang Jayawarman. Dia yang paling dramatis. Dia yang mendirikan kekaisaran, tapi tanya diri kalian. 100 tahun dari sekarang di timeline ini, apakah Khmer yang akan menentukan nasib Jawa? Atau justru kerajaan yang hari ini terlihat kecil dan tidak berbahaya? Kalian tidak tahu. Dan itu bagus. Karena mereka juga tidak tahu. Sekarang, sesuatu sedang mendekati penyelesaian di Jawa Tengah. Sesuatu yang dimulai 50 tahun sebelum Samaratungga naik tahta, sesuatu yang menelan 2 juta balok batu andesit dan tenaga puluhan ribu manusia sepanjang 3 generasi raja. Ia hampir selesai, tapi belum sempurna. Puncaknya belum ada, stupa induknya belum dipasang. Dan ketika ia selesai, dunia akan memandang Jawa dan melihat sebuah dinasti di titik tertinggi yang pernah dicapai peradaban Nusantara. Dan dalam sejarah, puncak selalu diikuti oleh jatuh. Kalau kalian mulai penasaran, kemana semua ini menuju, follow, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Karena di note berikutnya, monumen terbesar dalam sejarah Nusantara akhirnya berdiri sempurna. Dan kurang dari 1 generasi setelah itu, orang-orang yang membangunnya akan diusir dari tanah mereka sendiri. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Timeline Nusantara. Lihat, Candi Borobudur telah selesai dibangun. Namun, ini berarti Wangsa Shailendra akan terusir dari Jawa. Kisah selanjutnya, segera.